Di balik kesunyian yang selama ini kamu rasakan, ternyata ada dua energi yang saling tarik-menarik, dua hati yang diam-diam memperjuangkan tempat di hidupmu. Mereka tak saling mengenal, tapi keduanya bergerak dengan niat dan getaran cinta yang begitu kuat. Kamu menjadi pusat semesta mereka. Tapi semesta tahu, tidak semua cinta pantas untuk kamu perjuangkan kembali. Lalu, siapa di antara mereka yang tulus, dan siapa yang hanya tergoda oleh bayanganmu? Halo semua, selamat datang di channel aku King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, dua orang memperebutkanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran kartu Two of Swords menunjukkan bahwa saat ini, kamu berada di sebuah titik dilema emosional yang sangat berat dan kompleks, sebuah persimpangan jalan yang memaksa kamu untuk memilih, tetapi sekaligus menguji sejauh mana keberanian dan ketulusan hatimu. Dilema ini bukan berasal dari ketidakpastian tentang siapa yang mencintaimu, karena sebenarnya kamu sudah tahu, mereka berdua, masing-masing dengan cara yang berbeda dan sama-sama kuatnya, menunjukkan betapa dalam dan kuatnya perasaan mereka terhadapmu. Namun, yang membuatmu terjebak dalam kebingungan adalah kenyataan bahwa kedua orang ini, meskipun mencintai dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, menyampaikan rasa cinta mereka dengan cara yang berbeda pula. Ada yang lebih penuh dengan kehangatan dan kelembutan, ada pula yang lebih tegas dan penuh semangat. Namun keduanya sama-sama berusaha menunjukkan bahwa mereka memiliki posisi yang tak tergantikan di dalam hatimu. Ada perasaan ingin adil yang terus membisik di dalam jiwamu, mendesak agar kamu bersikap jujur dan tulus terhadap dirimu sendiri, tetapi di sisi lain, muncul juga bisikan lembut dari dalam hati yang meminta kamu untuk mendengarkan intuisi, bukan hanya mengandalkan logika yang penuh keraguan dan penilaian. Kamu mencoba menenangkan pikiran, menyusun argumen dan pertimbangan rasional. Tetapi di dalam dirimu sedang terjadi sebuah pertarungan yang sangat besar, antara keinginan untuk mengikuti hati, dan keinginan untuk menjaga keadilan dan kedamaian batin. Di balik diam dan ketenangan yang tampak dari luar, sebenarnya ada gelombang konflik yang membuncah di dalam, sebuah pergolakan emosional yang menuntut jawaban dan kejelasan. Kamu merasa seolah-olah sedang berdiri di atas sebuah jembatan yang rapuh, di mana setiap langkah harus diambil dengan hati-hati agar tidak kehilangan keseimbangan, dan di saat yang sama, kamu harus memutuskan jalan mana yang akan kamu pilih. Apakah mengikuti hati yang terasa semakin dalam dan mengikat, atau mengikuti logika yang berusaha memberi penjelasan dan batasan? Lalu muncullah kartu Two of Cups yang secara simbolis menandakan bahwa di antara dua orang yang mencintaimu ini, ada satu yang membawa potensi koneksi jiwa yang sangat dalam dan penuh makna. Ini bukan sekadar tentang cinta biasa yang dangkal dan sementara, tetapi tentang sebuah pertemuan dua jiwa yang telah saling mencari dan menunggu selama berabad-abad, sebuah ikatan yang bersifat spiritual dan transenden. Koneksi ini terasa begitu alami dan begitu kuat, seolah-olah mereka dan kamu telah saling mengenal dan mencari satu sama lain sejak masa lalu yang jauh, bahkan mungkin di luar batasan waktu dan ruang. Ada rasa nyaman yang menyelimuti hati tanpa alasan yang jelas, ada perasaan yang sulit dijelaskan secara logis, namun tetap terasa nyata dan mendalam, seperti ada sesuatu yang terhubung secara batin, yang melampaui kata-kata dan logika. Tapi ingat, cinta yang sangat dalam dan spiritual sekalipun bisa menjadi racun jika tidak disertai dengan kesadaran yang jernih dan kejujuran yang tulus. Karena tanpa disadari, kedalaman cinta ini bisa mengarah ke ketergantungan dan kekacauan emosional jika salah satu pihak tidak mampu menjaga keseimbangan dan kejujuran dalam hubungan tersebut. Eight of Pentacles muncul sebagai sinyal bahwa salah satu dari kedua orang ini, atau mungkin keduanya, sedang berusaha keras dan penuh dedikasi untuk membangun sesuatu yang nyata dan stabil. Mereka bukan hanya ingin memilikimu secara sepihak, tetapi berusaha menjadi pribadi yang layak, yang mampu memberikan yang terbaik, dan memenuhi kebutuhan emosionalmu dengan penuh tanggung jawab. Mereka bekerja diam-diam, tidak hanya dalam bentuk usaha fisik atau kata-kata manis, tetapi juga melalui proses memperbaiki diri sendiri, memperkuat karakter dan kualitas pribadi yang dulu mungkin pernah rapuh atau kurang matang. Ada sosok yang berusaha membangun pondasi yang kokoh
agar bisa hadir lebih dewasa, stabil, dan mampu menampung cinta yang dalam ini tanpa kehilangan kedalaman dan kejujuran. Mereka tidak hanya bicara tentang niat baik, tetapi benar-benar bertindak, mengekspresikan kasih sayang dan komitmen melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa mereka serius dan ingin memperjuangkan hubungan ini. Namun, di balik semua harapan dan usaha ini, ada peringatan penting yang harus kamu perhatikan. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan hanya karena tekanan dari luar atau karena desakan emosional yang membuncah. Dengarkan energi yang konsisten dan tulus dari mereka yang benar-benar ingin berjuang dan memperbaiki diri, bukan hanya kata-kata yang memabukkan dan menipu hati sesaat. Salah satu dari mereka mungkin hanya terbakar oleh rasa cemburu dan ketakutan kehilangan, bukan karena cinta yang benar-benar dalam dan tulus, dan hal ini bisa menjadi jebakan yang sangat berbahaya. Maka dari itu, sebelum kamu benar-benar memutuskan kemana cinta ini akan berlabuh, penting bagimu untuk kembali ke pusat hatimu sendiri, mendengarkan suara hati yang paling dalam, dan menimbang dengan bijaksana apa yang benar-benar kamu butuhkan dan inginkan dari sebuah hubungan. Jangan biarkan emosimu yang sementara menguasai keputusan, karena cinta yang sejati membutuhkan ketulusan, kejujuran, dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak. Dan kamu sebagai pusat energi ini harus mampu memegang kendali atas pilihanmu itu. Dalam proses menavigasi semua ini, ingatlah bahwa setiap pilihan yang kamu buat akan membentuk jalan hidupmu ke depan. Jangan biarkan ketidakpastian dan keraguan-raguan membuatmu terjebak dalam keadaan yang sama berulang kali. Sebaliknya, jadikanlah momen ini sebagai peluang untuk memperdalam pemahaman terhadap dirimu sendiri, memperkuat intuisi dan keberanianmu dalam menentukan langkah terbaik. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang mampu memegang kendali atas nasib dan kebahagiaanmu sendiri. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus kamu jalani. Dan bahwa setiap pengalaman akan membawa pelajaran berharga yang akan memperkaya kedalaman hatimu. Jangan ragu untuk memberi waktu, memberi ruang, dan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk memahami apa yang benar-benar kamu cari dan butuhkan. Karena di balik semua kekacauan dan kebimbangan ini, ada harapan dan cahaya yang menunggu untuk ditemukan, asalkan kamu berani mengikuti suara hati dan mempercayai proses alami dari kehidupan dan cinta yang sedang berlangsung. Siapa sebenarnya sosok yang diam-diam bekerja keras untuk menjadi pantas bagimu? Dia bukan sosok yang paling sering muncul dalam notifikasi pesanmu, bukan pula orang yang terang-terangan menunjukkan perasaan dengan kata-kata manis atau janji muluk. Tapi dia adalah seseorang yang diam-diam mengamati dari jauh, memperbaiki dirinya dalam diam, bukan untuk dipuji atau diakui, melainkan karena dia sadar, untuk bisa benar-benar bersanding denganmu, ia harus menjadi pantas. Kartu Eight of Pentacles mengungkap sosok yang bekerja dalam keheningan, menata hidupnya pelan-pelan, merapikan puing-puing masa lalunya, mengikis egonya, dan membentuk dirinya menjadi versi yang lebih dewasa. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena semesta membuatnya sadar bahwa kamu bukan sembarang orang, kamu adalah cermin dari segala hal yang selama ini ia cari, namun sempat ia abaikan. Dia tidak hadir untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Bahwa cinta tidak cukup hanya dengan rasa, cinta sejati butuh kesadaran, ketulusan, dan tindakan nyata. Kamu mungkin pernah meragukannya, mungkin kamu sempat melihatnya sebagai orang yang tidak cukup kuat, tidak cukup menarik, atau bahkan terlalu biasa untuk kamu perhitungkan. Namun ada getaran yang mulai berubah. Caranya memandangmu kini berbeda. Sikapnya tidak lagi penuh keraguan seperti dulu. Ia belajar memahami, bukan menghakimi. Ia belajar menerima, bukan menuntut. Dan semua itu ia lakukan bukan agar kamu jatuh cinta, tetapi agar ketika waktunya tiba, ia benar-benar siap untuk mencintai tanpa melukai. Dia tidak akan memaksa kehadirannya dalam hidupmu, tapi selalu ada di waktu-waktu kamu paling rapuh. Ia tidak mencoba membuatmu cemburu, tidak memancing emosi, atau bersaing dengan siapapun. Yang ia lakukan hanyalah tetap berdiri di tempat yang sama. Di tempat di mana kamu bisa merasa aman, diterima, dan dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun. Terkadang, kamu bahkan tidak sadar bahwa dia memperhatikan detail-detail kecil tentangmu yang bahkan kamu sendiri lupakan. Ia tahu apa yang kamu suka, apa yang membuatmu tersenyum kecil, dan apa yang membuatmu terdiam lama. Karena untuknya, memahami kamu bukan beban. Itu adalah bentuk ibadah paling sunyi yang ia lakukan kepada semesta. Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.